Kalau Ko Erik nih ngebayangin sekolah, pas pertama masuk ada security biasa kan? Ya, betul. Nggak sih? Dia ada apa? Ini nggak ada mas, terminal. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, namanya Mas Andika yang punya Klorisman dan juga CEO-nya. Berhasil tembus miliaran rupiah tiap bulan, yang dulu ternyata anak jalanan. Dan tiap bulan itu udah pasti puluhan ribu terjual, bener ya Mas ya? Betul. Itu no hoax. No. Oke, selamat datang Mas Andika, gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ko Erik udah mau ngundang ke podcastnya. Dari Depok ya 1,5 jam ya? Iya. Ya, agak jauh gak apa-apa ya? Iya. Ya oke, gimana Mas Andika? Saya pengen denger ceritanya. Kayaknya saya nggak pernah ketemu tuh di YouTube tentang background-nya lebih dalam. Oke. Emang dengar-dengar pernah jadi anak jalanan, itu maksudnya anak jalanan seperti apa dulunya? Coba latar belakang diceritain Mas. Sebelumnya thank you banget Ko Erik ya udah ngundang ke podcast ini gitu ya. Aman. Nah, jadi kalau kenapa bisa jadi anak jalanan gitu kan ceritanya. Jadi dulu waktu SMA tuh saya sama aja kayak anak-anak remaja lain lah. Pernah bandel gitu kan. Okay. Iya. Nah, karena pernah bandel, akhirnya kebandelan saya ini konsekuensinya adalah saya waktu itu sampai dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah? Dikeluarkan, karena bolos berbulan-bulan. SMA atau SMP? Waktu SMA. SMA. Kalau orang kan bolos sehari 2 hari. Nah, Okay. saya berbulan-bulan. Iya, betul ya kan. Jadi Itu main-main aja? main-main aja. Karena memang waktu itu saya nggak nganggap sekolah tuh jadi hal yang penting, Ko Erik. Kayak gitu ya. Oke. Ya, kalau kita masih muda, ya kita nggak bakal ngeliat sekolah tuh penting buat kita kan. Sama-sama. Saya Iya. juga. Oh iya, betul banget iya. Betul kan? Iya. SMA Pasti semua orang juga. pernah ngerasain itu gitu. Lebih senang main lah dibandingkan sekolah gitu loh. Tapi ini bukan untuk dicontoh sebenarnya. Iya kan? Bukan untuk Tapi dicontoh. kebetulan waktu itu saya keluar bukan main-main. Ya, oh Saya iya? bukan company. Oh iya, keren. Kalau itu saya mulai kerja gitu. Iya. Oke, iya. tapi waktu itu Mas Andika keluar. Saya keluar. Karena gitu. main itu? Karena main. Oke. Karena bolos ya. Oke. Karena memang nggak suka belajar lah kayak gitu. Oke. Akhirnya namanya anak nggak sekolah kan pasti nggak pernah bagus di mata orang tua. Itu kalau di keluarga saya kok. Ya, ya keluarga kan? saya juga gitu. Iya. Kecuali ada duitnya. betul iya kan. Kayaknya semua keluarga kayak gitu ya. Pasti enggak. Nah, karena memang waktu itu akhirnya orang tua sedih lah ngeliat anaknya nggak sekolah, ditambah juga pasti itu jadi pergi bahan tetangga ya. Karena kan nggak normal kan. Normalnya kan anak usia 15-16 tahun tuh sekolah. Betul. Tapi saya justru nggak sekolah gitu loh. Sehari-hari ngapain? Saya waktu itu di rumah aja kok. Nah, karena saya malu, cuman ada di rumah, karena kan bayangin ya, maksudnya 1 hari, 2 hari, itu mungkin masih biasa. Tapi kalau akhirnya berhari-hari ada di rumah, sedangkan anak-anak lain sekolah kan itu akhirnya jadi beban juga buat orang tua kan. Sekolah. Beban juga buat diri sendiri dong. Pasti, batin dong, kayak gitu loh. Akhirnya saya memutuskan buat keluar dari rumah waktu itu kok. Nah, itu sebenarnya titik awal di mana saya jadi anak jalanan. Keluar dari rumah? Keluar dari rumah, pergi, Gara-gara kabur. Karena Jadi, tekanan sosial dong. Kayak tekanan sosial. Teman sekolah gue nggak sekolah. Betul. Orang tua suka ngapa, terus tetangga bilang kok nggak sekolah sih Betul anaknya. Nggak banget. kuat akhirnya. Nggak kuat, ya kan. Akhirnya Umur berapa kabur? waktu itu umur kalau satu SMA tuh sekitar 16 dong? 17 15-16 tahun. KTP-nya belum punya? Belum. Wih, keluar ngapain tuh, gimana tuh? Oke, nah ketika keluar, nah itulah cerita awal kenapa bisa jadi anak jalanan. Tadi kan ada pertanyaan soal itu ya, Pak ya. Udah jadi anak jalanan nih. Jadi anak jalanan. Ya melakukan apapun untuk bertahan hidup tapi tidak kriminal. Nah, cuman memang waktu itu belum kenal dunia dagang kok. Jadi untuk bertahan kayak anak-anak jalanan pada umumnya saya ngamen waktu itu, ya kan? Pernah ngamen. Jadi ngamen itu lumayan lama. Sekitar 3-4 bulan lah. Ya kan? Pernah ngamen terus akhirnya sempet juga kerja jadi tukang cuci piring. Iya, di usia yang masih 15 tahunan lah waktu itu ya, ya kan? Orang tua carinya gimana? Orang tua nggak nyariin sebenarnya mas, iya kan? Jadi sedih juga sih sebenarnya. Iya, pengennya kan dicariin gitu ya. Cuman memang orang tuaku tuh prinsipnya kalau anak memang udah pergi gitu, ya udah gitu. Biar nanti anak itu belajar sendiri di luar tuh seperti apa dan akhirnya nanti pasti bakalan pulang sendiri. Gitu. Berarti tipenya nggak dimanjain sama orang tua ya? Enggak, aku nggak pernah dimanjain mas. Bahkan ketika memang itu aku keluar dari rumah, ya mereka nggak cariin gitu loh. Iya kan, kayak gitu loh. Nah, akhirnya memutuskan buat hidup di jalan, ngelakuin apapun lah ya buat bertahan hidup, mulai dari ngamen, jadi tukang cuci piring. Nah, singkat cerita, ketika lagi perjalanan mau jadi aku jadi tukang cuci piring dulu bukan di pinggir jalan, tapi kerja. Oh, literally kerja? Kalau tahu. Jadi karyawan dong? Jadi karyawan, sempat jadi karyawan. Jadi memang jadi anak jalanan tuh beberapa bulan. Ngamen lah, jagain rental PS, jagain rental warnet. Dulu kan zaman-zaman jagain rental PS? Iya cuma dikasih makan doang. Yang penting kan bisa makan ya. Karena waktu gitu. itu kan buat makan sehari-hari aja nggak ada mas. Terus tinggalnya? Tidur di warnet.
tidur di rental PS. Oh, kayak dikasih gitu tidur loh. di situ? Iya. Ya, mau di mana lagi kayak gitu kan, gitu loh. Nah, singkat cerita, akhirnya ketika udah mulai kerja, aku kerja di Bursa Efek Jakarta, tapi restorannya. Waktu itu ada restoran Thailand di sana, jadi tukang cuci piring sama tukang ngepel di dapur, bagian kitchen. Iya. Itu digaji? Digaji, kalau itu digaji. Berapa? 700.000 lah per bulan. Luar biasa ya. Cuman kayak 700.000 tuh di tahun-tahun itu udah lumayan sih, Mas. Iya. Ya udah ke jutaan lah ya. Kayak 1,5 juta lah ya. Untuk aku yang belum lulus SMA itu udah gede lah, punya uang segitu kan gitu loh. Nah, pas jadi tukang cuci piring tuh ada dua kejadian yang sebenarnya bikin aku sadar kalau sekolah itu penting. Pertama, pas lagi berangkat dari rumah waktu itu kan di Bintara, Bekasi, jalan ke daerah Bursa Efek, kan naik metro mini. Dulu masih ada metro mini tuh, Mas. Iya. Nah, pas jalan kerja itu aku berbarengan sama anak-anak seusiaku yang masih pakai seragam. Dalam hati mikir, kok dia pada pakai seragam, gue enggak ya? Gitu kan. Ya kan ada kabur. Iya. Sedih juga kayak gitu ya kan. Nah, akhirnya mikir kok nggak bisa ya? Gue sekolah lagi kayak anak-anak ini kayak gitu. Iya kan? Mulai muncul lah. Maksudnya rasa insecure ngeliat anak-anak lain kayak gitu loh. Yang kedua, di Bursa Efek Jakarta itu kan, itu Bursa Efek tuh sering dapat kunjungan studi tour gitu loh, Mas, dari anak-anak sekolah. Jadi aku ngeliat anak-anak sekolah pada datang ke situ juga. Pasti dong ada rasa insecure ya. Maksudnya di usia aku waktu itu belum usia matang buat kerja, tapi dipaksa sama keadaan buat kerja gitu loh. Terus akhirnya ngelihat anak-anak sekolah lain masih pada pakai seragam, pasti muncul dong. Iya. Gue pengen banget jadi kayak mereka lagi nih. Baru tuh aku mulai berpikir, Mas, sekolah tuh ternyata penting ya, kayak gitu loh, ya kan? Kalau gue nggak sekolah, mungkin bakal selamanya nih gue di sini jadi tukang cuci piring. Pun kalaupun gue naik jabatan, paling cuma jadi tukang masak. Ya kan, akhirnya saya berpikir di situ, ya udahlah, gue harus sekolah lagi nih. Akhirnya sekolah lagi? Ngomong dulu sama bapak. Oh gitu? Iya, bapak kan tinggal di Depok. Ngomong sama bapak, terus minta maaf lah sama bapak kan. Karena setahun ini sudah jadi anak yang nakal, kayak gitu. Tapi aku bilang waktu itu mau sekolah lagi sama bapak. Cuma bapak nggak punya uang. Wah, iya. Ya, sayang dong. Iya. Kondisi turun berarti itu? Harusnya punya atau enggak? Memang orang tua nggak punya, bukan orang berpunya. Iya, memang orang tuaku memang orang bukan orang ada kayak gitu kan. Itu juga pas aku putus sekolah bolos berbulan-bulan tuh, Mas, kan karena ngegampangin ya waktu itu ya. Jadi dikeluarin ya bodo amat. Nah, minta sekolah ke orang tua kan orang tua memang nggak punya uang. Makanya akhirnya aku di rumah aja waktu itu kerjaannya. Pas nggak sekolah, nggak disekolahin lagi soalnya memang nggak ada biayanya. Ya. Tapi udah nggak kerja? Udah pulang ke rumah? Pas yang terakhir nih, iya itu udah pulang ke rumah, izin sama bapak. Terus bapak bilang ada sekolah tuh gratis. Namanya sekolah master di Depok, ya kan? Sekolah master tuh apa gitu? Sekolah master? Iya, aku kebetulan waktu itu kan di Depok orang baru, kan bapak kan ngontrak di sana. Pas tanya sama teman-teman di sekitar, hah, lu di sekolahin di situ kata dia. Emang kenapa gitu? Sekolah apa tuh? Iya, sekolah buat anak-anak bandel itu kata dia. Teman-temanku kayak gitu ya. Sekolah buat anak-anak jalanan gitu ya. Udah akhirnya besoknya aku beneran datang ke sekolah itu dan itu kaget. Ko Erik. Jadi kalau Ko Erik nih ngebayangin sekolah, pas pertama masuk ada security biasa kan? Iya, betul. Ada gak sih? Dia apa? Ini nggak ada, Mas. Terminal. Tahu kan terminal tuh kayak apa kan? Terminal zaman tahun 2009-an tuh masih kumuh lah di Depok. Masuk ke terminal, pemandangannya kan biasanya tuh guru-guru, ya nggak sih? Penjaga sekolah, siswa yang berseragam nih nggak. Ini tuh tempat perjudian. Kan kalau terminal kan pasti identik sama betul. sama hal-hal yang kayak begitu, Mas. Tempat perjudian, rumah bordil, ya kan? Iya. Tempat-tempat yang negatif lah. Nah, tapi ada sekolah. Ada sekolah di situ. Iya, memang sekolah itu udah ada dari tahun 2000, Mas. Namanya Sekolah Masjid Terminal. Sekolah masjid, gitu. Sekolah master itu sekolah masjid terminal. Iya, awalnya memang di pelataran masjid. Jadi ada salah satu pendirinya namanya Pak Nur Rohim berinisiatif buat ngedidik anak-anak jalanan buat belajar di masjid di terminal. Kayak gitu loh, Mas, ya kan. Dan itu semuanya gratis sekolahnya. Karena kan memang tidak bisa dibilang layak sebagai sebuah sekolah. Pertama dari lingkungannya kan itu bukan lingkungan yang tepat sebenarnya buat anak-anak belajar. Yang kedua, gedungnya tuh terbuat dari kontainer bekas. Kontainer dari Tanjung Priok nih, tau masih gede-gede tuh. Itu dijadiin kelas. Buset, beneran, dijadiin kelas 2 lantai. Kalau Ko Erik ngebayangin sekolah, pas masuk kan ada bangku, ada meja kan. Ada papan tulis. Nah kalau ini cuma ada papan tulis, meja kecil, bangku nggak ada. Jadi duduknya lesehan. Kita coba cari di Google gitu. Bisa, iya. Ada. Nanti bisa dikasih lihat tuh. Ya. Sekolah masjid terminal kayak gitu kan. Nah jadi memang semenyedihkan itu sekolahku waktu aku mulai sekolah lagi. Cuman papa waktu itu ngomong, papa nggak ada uang, Dik. Ya kan, cuma kalau misalnya nanti kamu sekolahnya bener, papa cari uang buat kamu bisa pindah dari sini. Tekad, Ko Erik. Sebenarnya kalau ngomongin layak apa enggak sekolah master itu buat aku, ya nggak layak. Cuman tekadku waktu itu aku mau sekolah lagi. Aku harus jadi orang bener.
nggak mau lagi nih hidup di jalan, hidup susah tuh nggak enak. Oh, gitu. terus orang tua ngajarin kalau lu mau lebih enak ya lu buktiin Iya, dulu. lu buktiin dulu kayak gitu. Nanti gue cariin duitnya, maka lu gue sekolahin di tempat yang lebih layak kayak gitu. Ya kalau lu belum buktiin gue malas nih. Iya bener. Nanti duit habis lagi kayak gitu iya, kan. Iya. Karena banyak kan dimanjain ya. Betul. Anak keluar dari rumah, jangan balik dong, betul. di sekolahin apa mau apa. Di sekolahin lagi, keluar lagi. Kan banyak juga anak yang kayak gitu. Gimana dibuktiin dulu lu? Iya, buktiin dulu. Gue kasih sekolah yang kayak begini nih, ya nggak sih? Kayak gitu loh. Ibaratnya ya nguji mental lah gitu loh. Ini anak udah bener belum? Kayak gitu kali menurut orang tua kan. Akhirnya pas di sekolah master itu, kok sebenarnya hidupku mulai masuk ke titik balik. Tadi dari anak yang nggak peduli sama sekolah, akhirnya jadi melihat sekolah sebagai suatu hal yang penting waktu itu. Nah ditambah sekolah master ini kan memang anak-anak jalanan. Basis itu memang dia ngedidik orang jadi anak-anak jalanan diperdayakan gimana caranya bisa mandiri dengan kompetensi yang dididik dari sekolah itu. Jadi satu guru di sekolah master itu kok, itu bisa ngajar banyak mata pelajaran karena kan relawan, nggak digaji. Oh, relawan. Kalau Ko Erik mungkin dulu punya guru pas SMA, ya matematika aja kan. Bahasa Indonesia. Kalau aku nih guru matematika bisa ngajar bahasa Inggris karena terbatas tenaga gurunya. Paling sono nggak nyampe 10 gurunya jangan. Nggak nyampe. Buset kok. deh. Sedikit banget. Jadi satu guru tuh bisa pegang banyak mapel karena mereka kan relawan, mereka ikhlas ngajar anak-anak jalan di situ. Cuman dari segi pembelajarannya pun sorry banget, maksudnya nggak sebermutu guru-guru yang ada di sekolah lain gitu. Cuman memang guru-guru yang ada di master tuh kehebatannya tuh mereka membentuk karakter. Jadi anak-anak itu diajarin dua hal, ya kan? Pertama harus berani bermimpi buat kuliah di kampus negeri. Yang kedua tuh berani bermimpi untuk jadi entrepreneur. I see. Didikannya tuh memang beneran. Jadi entrepreneur iya, gitu. kok. Tapi memang basic banget waktu itu ya. Kita kayak diajarin itu bukan strategi bisnisnya, lebih tepatnya kayak gimana caranya nih bikin produk-produk yang bisa kita pasarkan. Ada mapel-mapel yang memang dikhususin buat anak-anak ngelatih kompetensi untuk bikin kue, untuk bikin produk-produk yang memang bisa dipasarkan lah ke halayak kayak gitu kan. Nah, aku dulu sempat ngamen juga pas sekolah di sini. Oh, ngamen lagi. Sempat ngamen lagi, ya kan, karena memang itu sudah jadi perilaku yang berulang-ulang ya kok ya. Jadi susah berhentinya. Oh, gitu malah. Iya, karena kan waktu itu juga orang tua kan nggak ada uang. Iya kan? Jadi ngasihnya ketika ada uang aja gitu loh, ngasih uang ke akunya. Oh. Iya, kok. Jadi dulu cara bertahan hidupnya dengan mengamen. Nah, cuman waktu itu pas aku ngamen itu langsung ditegur sama pemilik sekolah ini. Sebenarnya bukan masalah karena ngamen yang nggak ada duit, bukan duitnya sih. Bukan. Jadi masalahnya mental kita takut Iya. ke bawah terus. Cocok banget, cocok. Oh, gitu ya. Jadi Pak Rohim itu punya program gimana caranya kan anak-anak sekolah master yang tadinya ada di jalan ini, tadinya dia di jalan tuh untuk mengamen, tapi dia bikin program gimana caranya ketika di jalan tuh ya harusnya berjualan, bukan ngamen gitu loh. Oh, iya, bahkan lu cari jualan apa kayak gitu. Cocok kayak gitu kok. Iya, Bahkan di awal-awal ya kok, anak-anak kan di master itu kan levelnya itu dari SD sampai SMA. Aku kan SMA. Oh, saya kira SMA doang. Enggak, Gila. sampai SD. Berarti Anak-anak SD berapa banyak anak di situ? banyak banget. Banyak. Itu udah ngelulusin ribuan orang dari situ. Oh, udah banyak anak jalanan yang terselamatkan. Sekolah formal tuh ya? Non formal. Oh, tapi ada ijazah. ijazah ada. Tapi kerjasama sama sekolah negeri. Jadi ijazahku tuh sampai sekarang SMA 5 terbuka. Bukan sekolah master, bukan. Oh gitu. Karena dia nggak bisa mengeluarkan ijazah karena kan sekolahnya nggak sesuai standar. Pertama nggak ada bangku dan meja. Terus gedungnya pun kan dari kontainer itu kan nggak sesuai standar dari Kemendikbud kayak gitu loh. Tapi kerjasama. Jadi aku ada ijazah juga kayak gitu loh. Tapi ijazah sekolah lain. Sekolah lain terbuka kayak terus gitu. Akhirnya gimana tuh? Kan dari ngamen. Ngamen. Oh, nggak boleh dong ngamen. Iya, waktu itu ya dikasih inilah ya, dikasih pandangan gitu, dikasih nasihat, nggak keras sih di sana. Dikasih nasihat maksudnya ya bukan begini caranya cari rezeki gitu loh, ya kan? Kan orang menganggap kelihatan itu ngamen tuh bukan mengemis gitu loh. Betul. Iya kan? Tapi kalau sampai akhirnya orang terganggu dengan aktivitas kita dalam mencari uang ya berarti itu sama aja kayak mengemis gitu kan sebenarnya. Karena orang merasa terganggu dengan kehadiran pengamen gitu loh. Apalagi yang ngamen dipaksa. Iya, udah dibilang gitu. Maaf gitu. Masih. Kalau aku dulu nggak kayak gitu sih. Tapi takutnya ntar kayak gitu loh. Iya. Takutnya kayak gitu kan. Gitu ya? Iya betul banget. Takutnya ganggu orang. Akhirnya yang anak-anak SD itu yang pada ngamen itu dikasih uang sama Pak Rohim biar pada nggak ngamen. Karena kan anak-anak nalurinya tuh kan memang jajan ya. Iya. Cuma kan mereka nggak punya orang tua. Kayak anak-anak normal. Kalau misalnya butuh jajan maka dia ngamen gitu. Maka biar nggak ngamen dikasih uang sama sekolah. Jadi sebaik itu memang Pak Rohim tuh kan dia. Iya, kan banyak juga kan sponsor dari berbagai brand gitu loh. Oh ya? Iya. Kalau aku waktu itu ya akhirnya diberdayain buat jualan produk dari orang yang dikenal sama sekolah. Jadi aku pertama kali jualan tuh pas waktu itu jagung keju tuh ya.
Oh, Jagung ya, Kejen Cup Jasuke. tuh, iya Jasuke, ya kayak Jasuke. Jasuke. Aku tuh waktu itu dorong gerobak. Diajarin cara bikin Jasuke. Enggak, Udah- yang produksi memang orang, aku udah cuma jualin doang. Oh, ada produsennya. Ada produsennya. Oh, Anda dapat komisi. Udah, ya. waktu itu per cupnya tuh kan dijual Goceng. ya sekitar segitu. Aku cuma dapat 800 perak waktu itu. Cuman ya dijalanin, Ya, ya, karena kan mau berubah hidup kayak gitu loh. Ya udah itu mulai jualan. Terus dari Jasuke mulai belajar jualan yang lain. Sempet kan karena Jasuke kan tuh punya orang, belajarlah usaha sendiri. Coba gitu. Waktu itu aku tahu ini kan makaroni gitu. Aku ya, beli ya, bal-balan, ya. bungkus sendiri, jual di sekolah. Wis, Iya. berarti jiwa entrepreneurnya dibentuk di sekolah itu. Di sekolah ya? itu. Mungkin jangan-jangan kalau Anda tidak sekolah di situ, Mas ya. Ya, Sekolah mungkin di nggak bakal biasa, kayak mungkin sekarang. nggak bakal kayak sekarang. Betul. Ya? Mungkin orientasinya cuman kerja dan kerja. Iya. Oh iya. Iya. Karena yang paling penting menurut saya juga apa Mas Andika itu juga. Yang paling penting sekolah itu lebih ke karakter. Pengalaman. Iya. Ya mungkin pendidikannya bisa dipelajarin di luar. Betul, ya. betul. Kemampuan teknis tuh bisa dipelajari di luar. Tapi kalau karakter itu kan memang dibentuk ya dalam waktu yang lama Dan kayak gitu kan. lingkungan sosial. Betul Nggak bisa banget. di rumah doang. Betul, Gitu. betul banget. Nah, sekolah master tuh ngebentuk itu, Mas. Jadi pengalaman hidup waktu masih muda dipaksa untuk jualan karena butuh uang itu yang bikin aku ya jadi ngerti sekarang gitu kan. Jadi memang ya butuh waktu ya untuk bisa Iya, benar-benar jadi pro kayak gitu loh, Iya, ya iya, kan? iya. Dulu nggak pernah nyangka, dulu jualan tuh ya cuma buat biar bisa jajan, biar bisa pulang, karena kan pulang tuh naik angkot dulu. Suka nggak ada ongkos, sekarang jalan kaki, ya maka kalau nggak mau jalan kaki harus dagang kayak gitu kan. Nah, jualan tuh nggak ada, dulu nggak punya cita-cita jadi pengusaha, pokoknya jualan buat bertahan hidup aja gitu. Dan nggak nyangka ternyata pengalaman ini bikin aku sekarang ya bisa jadi kayak sekarang gitu loh. Oke. Bekalnya itu, Oke, bekalnya. oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis Hmm. atau pengusaha, Iya. kemarin saya juga ketemu sama CEO-nya Dokter Mobil, ownernya kan. Saya tanya, bro lu pintarnya apa gitu kan? Nggak ada, gue nggak pintar katanya. Gue nggak ada pintar apa-apa. Oke. Terus apa dong? Kenapa bisa jalan sekarang? Ya mentalnya, nggak mau nyerah. Betul. Apakah benar? Mungkin sekolah master yang bikin Anda tidak pernah menyerah sampai sekarang. Betul, mental. Jadi memang kalau kita ngomongin bisnis, itu bukan soal kemampuan teknis ya. Kemampuan teknis itu penting, gimana kita bisa membaca keinginan market, gimana kita bikin sebuah strategi konten yang bisa kena ke Iya. target audiens kita gitu loh. Tapi kalau mentalitas kita belum terbentuk sebagai pebisnis gitu loh, ya kita nggak bakal bisa mas berbisnis sampai kapanpun gitu ya. Karena bisnis itu kan, apalagi pas awal-awal ngediriin ya, mental kita kan diuji untuk berjuang buat sesuatu yang belum ada hasilnya. Betul. Sepakat ya? Betul. Ko Erik pasti pernah ngerasain kan awal-awal bisnis ya boro-boro ngasilin duit gitu loh. Iya, Yang iya, ada iya. kita malah boncos dan Iya. keluar duit mulu tiap hari kayak gitu. Sebuah keajaiban kalau kurang dari 6 bulan Anda untung kan? Iya, 6 betul bulan banget. awal tuh pasti struggling kan? Betul banget, struggling banget gitu loh. Nah, kalau misalnya mentalitas orang yang tidak suka berbisnis gitu loh, maka ketika 1-2 bulan awal bisnisnya nggak ngasilin, pasti dia bakal berhenti. Iya, benar. Sedangkan kalau orang yang punya mentalitas baja, siap apalagi dana darurat gitu ya untuk kebutuhannya selama bisnis belum ngasilin tuh pasti bisa berhasil kayak gitu. Dan selama ini Mas, selama ini lu coba jalanin gitu kan, jalanin Kloris, kan pasti ada momen wah berhasil kan? Udah 5 tahun ada ya? Kloris dari 2016 berarti jalan 6 tahun ya? Udah 6 tahun. Selama 6 tahun ini pasti ada di tengah-tengah jatuh dong? Jatuh sih nggak pernah. Jatuh Paling nggak pernah? omset menurun. Omset turun? Iya. Dan setiap kali omset menurun pasti kan pusing, stres dong? Stres Kepikiran enggak dong? sih mas? Stres enggak? Kepikiran pasti Kepikiran ya. pasti ya? Udah pasti dong. Tapi iya. ada kepikiran nggak untuk apa gua selesai stop aja ya? Oh enggak sih. Nggak pernah? Karena gini mas, ketika Klorisman ini akhirnya omsetnya menurun, kita kan melihat ada banyak juga bisnis sejenis yang berhasil gitu ya, Betul. mendatangkan transaksi omset lebih banyak gitu loh. Prinsip kita tuh kalau kita akhirnya nggak bisa kayak brand-brand itu berarti kita nggak tahu caranya aja. Oh, jadi cari tahu aja. Nah, tinggal cari tahu aja caranya gimana biar akhirnya Klorisman ini secara revenue bisa naik lagi kayak gitu loh. Oke. Jadi kita memang nggak pernah berhenti sih mas, pun ketika memang omset kita lagi stabil atau lagi mengalami peningkatan, kita nggak pernah berhenti untuk terus ningkatin lagi gitu loh. Iya, Karena iya. konteksnya ini bukan bicara soal kita sebagai orang nggak pernah puas ya, tapi bisnis tuh penuh dengan ketidakpastian menurutku ya. Iya. Hari ini kita untung, besok kita mungkin bisa rugi. Betul, Bulan betul. depan bisa tutup Betul, kayak gitu betul, loh. Maka betul. kalau kita mudah banget dalam Di kita situasi berada sulit kita down. yes gitu loh, dan kita merasa nyaman dengan apa yang kita dapat, ya udah siap-siap aja tergerus tuh. Iya, Karena iya. akan selalu banyak bisnis baru bermunculan yang bidangnya mirip dengan kita,
yang dipekerjakan sama orang-orang lebih hebat lagi mungkin di luar sana. Prinsipnya kita kalau kita berbisnis di sebuah bidang yang ada kompetitor, ada contohnya yang sudah berhasil, kita nggak usah panik sebenarnya, nggak usah khawatir. Mereka bisa, berarti kita bisa. Gitu kan. Kita tinggal tahu caranya aja. Kecuali kita ngebuat sesuatu mobil terbang dari nol. Dari nol, kita nggak tahu, nggak ada contoh. Mungkin dia berbisnis lagi, tapi selama ada yang bisa jalanin produk sama, masa kita nggak bisa gitu ya? Betul mas. Andaikan yang penting mental dikuatin dulu. Yes, mental dikuatin dulu. Coba lanjut tadi yang master lagi. Oke. Jadi ceritanya kayak gitu, Ko Erik. Jadi mulai belajar jualan tuh dari situ. Apapun ya waktu itu Yasuke. Dari Yasuke jualan makaroni, roti juga. Jadi roti, aku beli roti tawar di pasar sama selainya dijual di sekolah. Waktu itu memang marketnya hanya teman-teman di sekolah. Iya, dan nggak pernah malu juga buat ngelakuin itu, iya kan? Karena butuh duit kan kayak gitu. Sama jual plastik. Kalau Ko Erik datang ke pasar tradisional, itu kan pasar tradisional tuh becek ya kan? Masih banyak mama tuh yang belanja lewat pasar tradisional. Aku tuh jualan plastik karena banyak mama yang nggak bawa goodie bag sama plastik itu. Iya kok. Ketemu aja tuh. Problemnya apa? Lalu beli plastik di tukang plastik dijual lagi dengan harga lebih mahal. Nah ada selisih keuntungan kan dari situ. Buset. Iya. Ya, kalau Yasuke oke lah. Iya. Marconi ini. Karena memang kok teman-temanku waktu itu kan anak-anak jalanan. Yang malamnya ngamen, paginya tuh jual plastik di pasar. Itu kan pagi, aktivitas pagi. Oh, yang diperhatikan sebenarnya behavior-nya. Mereka jarang bawa ini goodie, kita kasih deh gitu ya. Dan itu dulu lumayan ya bisa bikin aku punya uang jajan lah untuk sekolah. Menurut saya malah itu paling gede kali. Iya, betul. Bener ya? Karena kan kebutuhan kan. Mama tuh jarang kan. Dia biasanya juga kalau dia belanja di pasar tuh kan cuma ngasih plastik-plastik yang kecil. Betul, ya. Nah, ibu-ibu kan tuh di tempat ini beli bawang, di tempat yang lain beli tomat, di tempat lain beli daging. Nah, plastik gedenya nggak ada. Kita tawarin, Bu, mau nggak beli di kita? Kan? Syukur-syukur waktu itu kalau mereka mau diangkatin. Kita jadi kuli panggul. Sampai ibu-ibunya naik angkot. Itu lebih gede bayarannya biasanya. Dan plastik ini harganya dalam tanda kutip murah. Nggak apa ya? Nggak yang dia bener-bener pikirin berapa harganya. Kan lagi butuh. Betul, beli aja ya. Betul banget. Ya istilah kayak kita beli jualan aqua di tempat wisata. Orang nggak mikir gitu kan ya. Aku harga 10.000 gitu ya di tempat wisata ya. Karena butuh. Waktu itu plastiknya kita jual murah harga toko ngapain gitu. Betul banget kan. Itu dari situ gimana? Nah, jadi itu ceritanya pengalaman hidup saya gitu ya. Yang tadinya anak jalanan, nggak sekolah, mulai sekolah lagi, belajar jualan, sampai akhirnya waktu itu ikut tes ini juga kan, ke kampus negeri gitu loh. Prinsipnya waktu itu intinya, ini cerita pas aku udah mau masuk kampus nih? Iya, mau masuk kampus ya kan. Sebentar, sorry. Akhirnya tetap di master sampai lulus? Sampai lulus di master. Iya, nah ceritanya enggak. Karena aku yang nggak mau. Malah jadi nggak mau ya? Karena memang senang banget kok. Karena kan kenapa dulu aku bisa nggak betah di sekolah formal ya? Mungkin karena memang karakter orang sepertiku itu nggak ketemu sama figur guru yang tepat ya, di sekolah formal gitu loh. Ketika masuk sekolah non formal, ketemu sama guru-guru yang lebih nekenin karakter, pembangunan karakter, akhirnya lebih cocok di situ. Nggak pindah. Nah ceritanya tuh di master tuh banyak lulusannya tuh yang masuk UI, UNJ, UGM ya. Kalau serius, walaupun backgroundnya tuh mereka anak-anak tukang sayur, bahkan ada yang bapaknya tuh kriminal di penjara tapi anaknya sekolah di situ. Banyak kok yang kayak gitu. Tapi kehidupannya bisa berubah karena sekolah master ini gitu loh. Canggih. Keren. Untung langsung situ ya. Iya, waktu itu kok lulusanku tuh kebagi dua. Yang bekerja setelah sekolah sama yang kedua kuliah setelah sekolah. Jadi untuk bisnis setelah sekolah tuh belum ada figurnya. Karena waktu itu anak-anak master bisnis lebih tepatnya untuk memenuhi kebutuhan aja, bukan untuk jadi entrepreneur. Oke. Jadi alumniku waktu itu kebagi dua, kerja setelah lulus, yang kedua kuliah di kampus negeri setelah lulus gitu. Nah yang lebih mentereng waktu itu lebih populer tuh adalah yang kuliah di kampus negeri, karena mereka bisa dapat pertukaran pelajar ke luar negeri juga kan, sampai ke Eropa gitu loh. Nah ya aku sebagai anak sekolah waktu itu melihat mana nih yang paling mungkin buat ngubah kehidupan gue nih kayak gitu loh. Pas ngeliat anak-anak yang kuliah, senior kok keren ya. Kan gini kok, misalnya nih, kan saya kelas 1 ketemu sama senior yang kelas 3, pas saya naik kelas 2, senior yang kelas 3 ini kan masuk kampus negeri. Akhirnya kan saya bisa nilai dong kehidupan dia berubah. Pertama dia diliput sama media. Oh ya? Iya, diliput kok sama Kompas ya kan, sama media-media kayak merdeka.com dulu kayak gitu. Itu diliput tuh sama media. Terus kehidupan mereka juga jadi berubah. Dari tampilan tuh udah beda banget. Widih. Pemahamannya, wawasannya lebih intelek. I see. Akhirnya aku ngelihat, wah kayaknya
kalau gue pengen ngubah kehidupan gue, berarti gue jangan kerja dulu ya pas lulus gitu. Iya. Waktu itu belum ada kepikiran jadi entrepreneur karena dagang hanyalah untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Maksudnya belum punya mentalitas sampai ke situ kok dulu. Bukan mentalitas, mindsetku belum. Iya, pemikiran. Tapi kalau mentalnya udah kebentuk sebenarnya udah mulai. Udah pasti, iya. Mental juang kan gitu. Iya. Gitu loh. Kayaknya sedangkan yang kerja rata-rata sorry to say memang rata-rata tuh kerjanya bukan kerja dengan posisi yang mentereng. Misalnya alumni master tuh rata-rata ya jadi OB. Ya kan, satpam. Bukan berarti itu pekerjaan yang buruk, tapi maksudku aku pernah jadi tukang cuci piring dulu. Nggak mau lagi. Dan nggak mau lagi dong. Masa balik lagi ya nggak sih? Iya. Kan sekolah harusnya bikin kita naik kelas. Iya. Secara level kehidupan gitu loh. Akhirnya tes untuk masuk kampus. Masuk kampus kok, tes, belajar lah pagi siang malam ya, itu benar-benar berjuang banget. Pilihannya cuman masuk kampus negeri dengan beasiswa tuh nggak kuliah sama sekali. Karena apa? Problemnya nggak ada duit. Oh iya benar. Ya. Oke. Dia berjuang demi beasiswa nih? Beasiswa. Aku waktu itu juga tes di kampus swasta untuk beasiswa kan. Nah, 2 kampus swasta nerima waktu itu. Ya kan aku keterima di Gundar sama ada lagi di Depok tuh namanya LP3I. Oh iya. Itu ngasih beasiswa full. Cuman di saat yang sama aku masuk negeri, maka milih yang negeri. Oh, gitu negeri loh. juga keterima beasiswa? UNJ di Universitas Negeri Jakarta kan. Oh, sebenarnya gue juga pernah jadi pembicara situ tuh. Oh iya, pernah. Tahun lalu. Oh iya. Tahun lalu deh kayaknya. Keren ya. Oh, pernah situ juga ya? Pernah di situ. Akhirnya masuk nih? Masuk. Nah, pas di kampus, ya masih kabur lah soal masa depan ya. Jadi fokusnya belum jelas. Fokusnya belajar aja waktu itu kok. Balik lagi, karena kebutuhan, maka harus jualan. Nah, jualannya apa? Waktu itu jualannya jualan produk orang. Oh, jadi teman tuh ada yang bikin produk risol, produk rumahan. Ya karena waktuku terbatas ya untuk produksi kan. Akhirnya jualin produk teman aja gitu loh. Jualin produk teman itu yang pertama. Terus yang kedua, roti itu mirip-mirip kayak roti-roti keliling yang punya sales pakai motor tuh, tau kan? Aku pernah juga jualan produk itu. Itu produk orang juga. Rata-rata itu produk orang. Jualnya di kampus? Komplek waktu itu. Sebelum ke kampus. Jadi jam 5 pagi, 5 subuh ya. Aku keluar bawa motor, waktu itu motor masih legenda Astrea waktu itu. Gila. Nah, terus langsung dikatasin tuh. Tahu kan kalau roti itu ininya. Iya. Kotaknya dikasih. Jadi nggak dipegang gitu loh. Oh, gila ya. Kotaknya dikasih. Waktu itu namanya roti legit kan. Jam 5 pagi itu? Jam 5 pagi. Soalnya kan itu kita ngincer orang-orang yang mau berangkat kerja. Kalau jam 7 tuh udah siang banget kok. Oh. Udah siang banget. Nah, iya anak-anak mau sekolah, orang-orang yang mau kerja, mau aktivitas, sebelum jalan kita jegat dulu kan. Iya, biar dia suara-suara dong. Biasanya kan ada lagu-lagunya tuh. Ada. Jadi inget tuh. Iya. Seru sih kalau dulu kok. Jadi jualan di jam 5 sampai jam 8. Terus bagi hasil gitu. Aku dapat 30% waktu itu dari penjualan, bagi hasil sama pemiliknya ya. Itu ya lumayan lah buat sehari-hari. Karena memang kan langsung harian dikasihnya. Oh, langsung harian iya. bayarnya. Cuma memang waktu itu nilainya sekitar 30 sampai 50 ribu sih kok per hari. Cuma kan lumayan kan? Oh iya lumayan lah. Per hari segitu. Sebulan bisa sejutaan. Iya, yang mau ngasih siapa? Makanya jualan. Nah, kalau belum laku biasanya pulang kuliah lanjut lagi tuh. Sorenya? Malam-malam besok. Tapi kan nggak sebagus pagi sih. Potensinya. Bagi lebih bagus. Iya, jadi memang selalu dagang kayak gitu kan. Nah, dagang terus juga waktu itu sempat jualan buku juga karena kan aku anak kampus tuh kan suka dapat banyak tugas dari dosen. Jualan buku lah kayak gitu kan. Jualan buku yang butuh-butuhin sama mahasiswa. Nah, biasanya tuh belanjanya tuh di UI dulu. Di UI itu ada toko-toko buku murah, bukan Gramet ya? Bukan. Iya, ada toko-toko Gramet kan mahal. Iya, mahal. Aku ngambil keuntungan selisih 15 sampai 20 ribu per buku dulu. Buat dijualin. Gila pedagang sekali ya. Pedagang banget sih. Ya, gila apapun yang itu potensi buat dijual, jual aja. Gila ya. Yang penting halal. Iya kan gak kriminal kan kayak gitu. Terus akhirnya kan jualan. Yang jualan paling unik apa berarti selama ini? Kalau paling unik sebenarnya setelah lulus sih kok. Oke, awal. Ya, setelah lulus kuliah waktu itu kan sebelum di Kloris, aku pernah bikin startup dulu namanya tuh pusatlokor.id. Oh. Jadi Pusatlokor teknologi. Iya, tech ya waktu itu kan. Karena kan Pusatlokor.id itu aku bikin waktu itu karena aku terinspirasi dari akun-akun portal berita buat lowongan kerja ya. Kayak Jobstreet dulu udah ada? Jobstreet udah ada. Nah, cuman kan memang Jobstreet ini kan cuma menyediakan lowongan kerja. Kalau startupku itu waktu itu selain nyediain info lowongan kerja, dia juga nyediain pelatihan untuk pembuatan CV sama latihan untuk interview gitu loh. Oke. Jadi keahlian-keahlian teknis yang dibutuhin sama orang yang lamar kerja itu aku sediain course-nya. Course-nya itu dijual. Video? Bukan ngomong langsung? Ada video, ada offline. Oh, tapi memang
dipilih ya. Maksudnya ada yang e-course, ada yang course langsung. Kalau course offline biasanya ya nggak tiap saat kan gitu kok. Biasanya diadain tuh per 3 bulan kayak gitu loh. Course-nya kayak gitu loh. Nah, itu waktu itu jalan. Bisnisnya jalan. Karyawanku juga bisa aku gaji waktu itu. Berapa karyawan tuh? Waktu itu dikit sih, cuma sekitar 3 orang. 3 orang. 2 orang customer service, 1 itu videographer waktu itu. IT ini? IT, ya sama IT, sorry sama IT. Oh, 2 orang, berarti 4? Iya sama 4, sama IT 1 orang kayak gitu kan. Dia bikin IT-nya juga bukan IT yang ribet gitu ya. Cuma nyediain website aja gitu loh buat orang join kayak gitu kan. Nanti ketika join, secara otomatis kalau dia udah bayar, dia bisa ngeliat video-video yang tersedia tuh. Cara bikin CV tuh gini. Oh, jadi arahnya ke sana dulu, belum job portal? Udah job portal kok. Jadi dua model bisnisnya memang 2. Job portal tuh kan kita ini kan cari klien yang mau ngiklan. Yang mau ngiklan buat cari lowongan di portal kita waktu itu ya. Cuma memang belum berjalan yang itu. Itu udah jalan kok, cuman bukan website. Oh, apa? IG? Instagram. Oh, Instagram. Di Instagram, pusatlocker.id ya kan. Oh, iya. Ya, kalau misalnya website itu justru itu kayak semacam wadah buat orang nonton video. Oh, gitu. Jadi di websitenya tuh di landing page-nya nanti ada link YouTube kan. Udah otomatis tuh. Orang bisa klik video YouTube-nya dari situ. Loh, ini Anda berarti fokusnya jadi marketer ya? Iya, waktu itu. Lebih Jual kelas sih. Oh. Jual kelas sama open buat paid promo tadi. Marketingnya pakai apa dulu? Ads atau apa? Pakai ads. Aku udah kenal sama orang yang paham ads sih. Oh, itu belajar gitu. Sekaligus belajar. Waktu itu banyak. Kita nggak pakai ads pun organik yang daftar ke course kita banyak. Kok bisa? Iya. Cuman yang bayar sedikit. Misalnya gini, yang kontak tuh dalam 1 hari 100. Nah, paling yang benar-benar mau ikut course-nya tuh cuman 5 orang. Iya. Nah, setelah aku pelajarin ternyata ini bicara problem di masyarakat kita ya soal mentalitas. Lebih banyak tuh orang yang tertarik kalau misalnya lihat course gitu, dia nggak tertarik buat belajar, buat bikin CV kok. Dia lebih tertarik, lu bisa ngasih kerja gue apa enggak? Kalau bisa ngasih kerja nih gue kasih duit. Jadi mereka memang senang dengan sistem yang mudah-mudah aja. Dia gitu. malah nggak mau edukasinya ya? Iya, nggak mau edukasi karena itu butuh waktu kan. Iya. Belajar tuh kan nggak semua orang tuh mau belajar gitu. Nah akhirnya waktu itu kita untung gitu, maksudnya masih ada untung gitu. Cuman buat ownernya nggak ada. Buat aku nggak ada. Waktu itu sekitar 5-6 bulan lah ngejalanin, akhirnya memutuskan buat ya udahlah kita berhenti aja dulu kayak gitu. Akhirnya jalan berapa lama akhirnya buka Kloris? Nah ini belum masuk ke Kloris. Belum masuk Kloris. Belum masuk Kloris itu setelah Pusat Locker ID ini bangkrut. Oke, itu bangkrut. Ya, ketemu sama 3 orang teman yang memang punya bisnis juga sebelumnya dan memang bisnis sebelumnya itu nggak jalan. Ada yang background-nya tuh bisnis supplier sayuran ke pizza, ada yang punya peternakan lele gitu loh. Ada yang memang basicnya adalah internet marketers, jualan baju lewat Facebook. Oke. Ini tahun berapa ya? Itu tahun 2016. Udah mulai dekat ke Kloris dong nih? Iya, dekat banget waktu itu memang. Oh, ya kan? gitu. Jadi 16 ke 17 ya. Jadi memang peralihannya gitu. Aku orang yang gagal di tech startup kan. Temanku gagal di peternakan lele. Terus ada yang gagal di fashion gitu loh, ada yang gagal. Itu kumpulan orang-orang gagal kalau di situ. Oh gitu. Iya. Jadi kita ketemu satu sama lain gitu loh. Itu teman-teman kuliah tuh gimana sih? Enggak, itu mentorku sih sebenarnya kok. Jadi 3 orang pendiri Kloris ini selain aku ya itu umurnya lebih tua dibanding aku emang. Mereka memang mentor sih. Jadi pas di Pusat Locker ID pun mereka udah banyak ngasih masukan untuk buat Pusat Locker kayak gitu. Kenal dari mana tuh? Iya jaringan aja. Karena kan dulu anak-anak organisasi aku. Aku anak gitu. organisasi. Mereka kan juga anak-anak organisasi. Cuman mereka kampus Gunadarma, aku di UNJ dulu. Oh berarti kenal dari kampus itu kan ya dong? Iya. Dari lingkungan kuliahan? Orang-orang event dulu. Orang-orang IO gitu. Sering ngadain event dan dapat duit dari situ. Ketemunya di situ kan. Agendanya waktu itu silaturahmi, cerita satu sama lain akhirnya. Nah, temen yang bisnis fashion dan digital marketing expert ini itu jualan produk kosmetik juga. Cuman produk orang kayak gitu kan. Nah, kita tanya dong ke dia bisa ngehasilin berapa dari penjualan produk kosmetik ini gitu loh. Nah, dia bilang besar lah gitu, nilainya kan udah puluhan juta. Wah, kita bilang gede juga ya gitu kan maksudnya. Bisa berapa kali lipat waktu itu dia ngomong? Waktu itu dia puluhan juta tuh ya mungkin seminggu lah. Modalnya paling cuma berapa 5 juta? Kan gini, kan dia reseller mas waktu itu, kan produk orang. Dia produk orang karena jadi dia jualin produk yang memang produsennya bukan dia kayak gitu loh. Nah kita lihat dong
waktu itu kemasan produk yang dijual. Nah, pas kita lihat belakangnya tuh tulisannya PT Adev, Mas, kayak gitu. Nah, ternyata kita kenal sama PT Adev ini, si produsen produk kosmetik ini gitu kan. Akhirnya kita sepakat di situ, kita mau nggak kerja sama di sini bareng-bareng gitu. Oh gitu. Iya, kita jualan produk kosmetik tapi kita jangan jualan produk orang gitu. Kita bikin brand sendiri. Oke, ya kan? oke. Deal-dealan, akhirnya ketika deal-dealan sepakat baru kita Bing Gloris. ke pabrik dulu. Ke pabrik dulu. Ke pabrik dulu. Jadi ceritanya tuh Mas, Chlorisman itu memang awalnya tuh adalah memang produk orang pabrik. Oh gitu. Pabrik itu juga kan gini, pabrik itu ada yang produsen, ada yang sekalian produsen plus dia ngejualin produk juga. Oke. Nah, tapi ini sebentar. Jadi kan kita udah belajar tadi mentalitas dari Mas Andika the best, top gitu. Even saya sendiri kayaknya nggak pernah yang sampai ngamen gitu kan. Lebih jalanan nih, jauh jalanan gitu kan. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Kita akan bagi podcastnya jadi 2 episode kayaknya sekaligus. Tadi udah setengah jam lebih kayaknya. Udah setengah jam lebih ya. Udah setengah jam lebih kita masuk ke bahas mengenai Chloris.